Oke, mulai ya. Halo Pak Teddy, halo teman-teman. Di sini dari kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Rizky Fareji, Nicholas Christopher Rudi, dan saya sendiri, Frank Hernandez. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam bentuk PowerPoint dengan tema Artificial Intelligence. Yang pertama itu ada sejarah Artificial Intelligence. Yang pertama itu ada era komputer elektronik. Sejarah kecerdasan buatan ini dimulai dari era komputer elektronik. Era ini dimulai sekitar tahun 1941. Dalam era elektronik ini ditemukan sebuah alat untuk melakukan pemrosesan informasi dan juga penyimpanan data secara digital, yaitu dengan komputer elektronik. Meskipun perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada saat ini belum pesat, akan tetapi penemuan penyimpanan dan pemrosesan informasi ini menjadi awal dari kemunculan kecerdasan buatan. Masa persiapan kecerdasan buatan. Pada masa ini merupakan masa awal pembuatan kecerdasan buatan. Masa ini dimulai tahun 2 tahun setelah penemuan komputer elektronik, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1956. Masa persiapan ini ditandai dengan ditemukannya sebuah model syaraf tirwa yang dilakukan oleh dua peneliti, yaitu McCulloch dan juga Walter Pitts. Dalam model yang mereka temukan disebutkan bahwa setiap model syaraf dapat dihitung dengan menggunakan fungsi, sehingga membuat hubungan menjadi logis. Dalam tahun awal, penemuan ditemukan struktur jaringan sederhana yang kemudian disempurnakan pada tahun 1950 oleh Norbert Wiener dalam pengenalan prinsip dan teori mengenai feedback yang dikenal dengan teori termostat. Tahun 1956 mulai perkembangan kecerdasan buatan yang cukup mengherankan pada saat itu. Pada saat tersebut sudah mulai dikenal komputer yang melakukan pemikiran dengan hasil non-numerik atau bisa disebut dengan penalaran. Penciptaan komputer ini dilakukan oleh John McCarthy yang hingga saat ini disebut sebagai Bapak Kecerdasan Buatan. Masa awal perkembangan. Sebagai Bapak Kecerdasan Buatan, McCarthy tidak hanya menciptakan mesin tersebut, melainkan ia mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk membantu pembuatan komputer dengan kecerdasan buatan agar lebih mudah. Masa ini dimulai pada tahun 1952. Selain itu, pada masa ini ditemukan juga beberapa hal yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, seperti program geometri teori Prover, program untuk menyelesaikan masalah integral tertutup, dan juga masalah analogi. Semua program-program ini dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan, sehingga masalah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Perkembangan kecerdasan buatan sempat mengalami perlambatan pada tahun 1966 hingga 1974. Akan tetapi setelah itu mulailah dilakukan pembuatan program kecerdasan buatan yang berbasis ilmu, pengetahuan, dan pada akhirnya pengembangan kecerdasan buatan sebagai jaringan syaraf tiruan kembali dimulai pada tahun 1986 hingga sekarang. Definisi AI. Artificial Intelligence atau disebut juga dengan kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan itu sendiri artinya kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, games, logika fusi, dan robotika. Artificial intelligence itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada artificial intelligence konvensional, dan yang kedua ada kecerdasan komputasional atau CI, computational intelligence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. Fungsi AI. Kecerdasan buatan memiliki cukup banyak fungsi. Kecerdasan buatan diharapkan dapat melakukan beragam hal yang akan memudahkan manusia mulai dari pemrosesan bahasa alami, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan manipulasi objek, mengenai pengetahuan, dan juga melakukan pembelajaran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia dapat menjadi pemerintah, sedangkan robot cerdas digunakan untuk melakukan pekerjaan kasar. Robot dengan kecerdasan buatan akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia karena untuk memberikan kecerdasan buatan, manusia hanya perlu memasukkan data dan sistem akan mempelajarinya. Contohnya Google. Google adalah sebuah mesin pencari. Ia memiliki banyak sumber pengetahuan dan ia adalah mesin.
Dalam mesin pencarian Google ditanamkan juga kecerdasan buatan untuk menentukan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Tujuan AI. Tujuan pembuatan mesin yang canggih ini adalah untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia menjadi lebih murah dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatannya dibandingkan pada masa lalu. Bukan hanya lebih mudah, penggunaan kecerdasan buatan dalam komputer juga membuat waktu pengerjaan sebuah kegiatan menjadi lebih cepat. Saat ini mesin pencarian seperti Google sudah memiliki implementasi kecerdasan buatan, sehingga hanya dengan berbicara dengan pemerintah melalui suara ponsel Anda, sudah bisa menjalankan perintah Anda. Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan kecerdasan buatan, yaitu untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Contoh implementasi AI. Saat ini sudah ada banyak sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dan sangat cerdas. Salah satunya adalah teknologi Google, seperti yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, ada juga banyak aplikasi kecerdasan buatan yang menarik, seperti Siri, yaitu asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Apple dalam ponselnya. Tesla, yang merupakan kecerdasan buatan yang dibuat untuk memperbolehkan mobil berkendara secara otomatis. Alexa, voice assistant dari perusahaan Amazon, dan masih banyak lagi lainnya. Cara kerja AI. Kuncinya terletak pada pemakaian algoritma yang sudah diatur dengan sistem pemrograman. Untuk bisa bekerja seperti pikiran manusia, AI membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa jenis, yaitu deep learning, machine learning, dan instruksi lain yang sudah ditentukan. Algoritma yang paling umum dipakai pada AI adalah machine learning. Machine learning ini akan memasukkan data ke sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dengan memakai teknik statistik, machine learning mendorong AI untuk belajar dan memangkas proses pengkodaan yang panjang. Lebih lanjut mengenai AI dikutip dari TSAS, AI bekerja dengan mengkombinasikan banyak data dengan algoritma cerdas dalam waktu yang cepat dan berulang. Hasilnya, perangkat lunak dapat beroperasi secara otomatis sesuai dengan pola pemrograman yang sudah ditentukan di data. Dengan begini, AI hanya dapat mengolah data yang ada dalam sistem saja. Mereka akan fokus untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezi. Yang selanjutnya ada seberapa jauh algoritma AI dapat bekerja. Algoritma AI atau Deep Learning dan Machine Learning masuk ke dalam klasifikasi Artificial Narrow Intelligence atau ANI atau AI lemah. Artinya, fungsi mereka masih sangat terbatas dan hanya mampu melakukan satu task saja. Kendati kemampuannya terbatas, secara garis besar ANI dapat melakukan 4 hal. Menurut Norvig dan Russell, dikutip dari builtin.com, algoritma ini dapat melakukan 4 hal berikut ini. Yang pertama ada berpikir secara manusiawi, yang kedua ada berpikir rasional, yang ketiga berperilaku secara manusiawi, dan yang keempat ada berperilaku rasional. Ani tentu berbeda jauh dengan kecerdasan manusia yang dapat melakukan problem solving untuk semua jenis masalah. Terlebih lagi, AI masih belum bisa melakukan inovasi seperti manusia. Beberapa contoh Ani yaitu self-driving car, Siri, Google Search, chatbot, dan lainnya. Setelah keberhasilan AI lemah, ilmuwan pun memiliki ambisi yang lebih besar, yaitu membuat kecerdasan buatan yang melebihi kecerdasan manusia. AI dengan kategori ini disebut juga dengan Artificial General Intelligence atau AGI atau AI kuat. Nantinya, AI memiliki kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah seperti otak manusia. Ambisi yang terasa termasuk akal ini berhasil divisualisasi secara sempurna dalam film sci-fi Transcendence. Film ini berkisah tentang ambisi seorang ilmuwan bernama Dr. Will Kester dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang melampaui kecerdasan manusia. Program ini hampir saja terwujud, tetapi Dr. Will Kester ditembak oleh kelompok anti-teknologi. Sang istri pun berusaha menyelamatkan nyawa Dr. Will Kester dengan menghubungkan teknologi komputer dengan otak Dr. Will Kester. Sayangnya, sampai detik ini, AGI baru dapat diwujudkan di film saja. Setidaknya, dengan menonton film ini, Anda dapat belajar tentang AI dengan cara yang lebih menyenangkan, dan kita tak akan pernah tahu jika suatu saat nanti kisah fiktif ini benar-benar bisa terjadi di dunia nyata.
Yang selanjutnya ada layanan berteknologi AI yang ditawarkan Asia Quest Indonesia dengan Notebooks. Kita bisa dimungkiri AI menjadi salah satu teknologi yang menjadi pemain kunci selama pandemi COVID-19. Teknologi AI dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, khususnya dalam proses pengawasan penyebaran COVID-19. Caranya adalah dengan memanfaatkan layanan berteknologi AI yang ditawarkan perusahaan kami. Kami memiliki COVID-19 Solution Package berteknologi AI yang bisa mengurangi budget operasional Anda. COVID-19 Solution Package ini meliputi social distance monitoring, public health monitoring, dan face mask detection alert. Teknologi AI pada face mask detection alert memungkinkan sistem dapat mendeteksi orang yang tidak memakai masker secara otomatis. Teknologi ini mencari cara paling efektif untuk mengawasi masyarakat dalam penerapan new normal. Kita hanya perlu bekerja dari balik layar tanpa harus terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu, kemungkinan untuk tertular virus juga lebih rendah. Keunggulan lainnya, Anda tidak perlu menyiapkan banyak SDM untuk mengawasi banyak orang dalam satu waktu. Jika terdapat orang yang tidak memakai masker, sistem secara otomatis akan memberikan notifikasi. Jadi di sini kita memiliki beberapa kuis, ada 3 soal sesuai dengan tema yang kita buat. Pertama ini ada kapan era komputer elektronik dimulai? Jawabannya itu tahun 1941. Sejarah artificial intelligence, era komputer elektronik seperti yang disebutkan tadi. Sejarah kecerdasan buatan ini dimulai dari era komputer elektronik, era ini dimulai sekitar tahun 1941. Soal 2, apa itu AI? Jawabannya adalah semua benar, karena artificial intelligence ini, atau disebut juga dengan kecerdasan buatan, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Soal yang ketiga, AI berupa voice assistant, apakah yang berasal dari perusahaan Amazon? Jawabannya itu adalah Alexa. Alexa adalah asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Amazon. Siri adalah asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Apple. Bixby itu dibuat oleh perusahaan Samsung. Dan yang terakhir adalah Cortana yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.